Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Riyadi MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Kota Bekasi. Yang saya hormati para guru serta staf Sekolah SMK Negeri 8 Kota Bekasi. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana dunia tanpa buku? Tanpa ilmu pengetahuan yang bisa kita baca dan pelajari? Tanpa membaca, kita akan sulit mendapatkan informasi dan wawasan baru. Sayangnya, di era digital ini, banyak yang lebih tertarik menghabiskan waktu dengan media sosial daripada membaca buku. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami betapa pentingnya membaca bagi masa depan kita. Yang pertama, membaca sebagai jendela dunia. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal tanpa harus mengalami semuanya secara langsung. Misalnya, kita bisa memahami sejarah tanpa harus kembali ke masa lalu, atau belajar tentang luar angkasa tanpa harus menjadi astronot. Lalu, 2. Manfaat dari membaca itu sendiri. Ada beberapa manfaat utama dari membaca yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Membaca buku memungkinkan seseorang untuk memperluas pengetahuan mereka dalam berbagai topik. Dengan membaca, kita dapat belajar tentang berbagai hal yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dengan membaca, kita terbiasa menganalisis informasi, membandingkan berbagai sudut pandang, dan mengambil kesimpulan yang logis. Ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi berita hoax atau informasi yang menyesatkan. Lalu, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Berbeda dengan media sosial yang sering membuat kita mudah terdistraksi, membaca itu mengajarkan kita untuk fokus dan berkonsentrasi dalam waktu yang lebih lama. Ini akan sangat bermanfaat dalam belajar dan bekerja di masa depan nanti yang akan datang. Lalu, memperkaya kosakata dan kemampuan berkomunikasi antar sesama manusia. Orang yang gemar membaca biasanya memiliki kosakata yang lebih luas. Mereka lebih mudah menyusun kata-kata dengan baik dalam tulisan maupun percakapan. Hal ini akan membantu dalam dunia akademik maupun profesional yang akan kita hadapi di masa depan nanti. Lalu, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Membaca juga bisa menjadi sarana hiburan yang menenangkan. Ketika kita tenggelam dalam sebuah buku, kita bisa sejenak melupakan masalah dan stres yang kita hadapi. Selain itu, membaca dapat meningkatkan kualitas tidur dan memperpanjang usia. Lalu yang ketiga, tantangan minat baca di Indonesia. Meskipun manfaat membaca begitu besar, minat baca di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yakni hanya 0,001%. Hal ini berarti dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Miris sekali ya teman-teman.
Namun, ada kabar baik dari data Perpustakaan Nasional yang dibangun di Jakarta, menunjukkan bahwa ada peningkatan minat baca masyarakat Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022, angka kegemaran membaca mencapai 63,90 kategori tinggi, naik dari 59,52 kategori sedang pada tahun 2021. Selanjutnya, langkah meningkatkan minat baca di Indonesia. Untuk meningkatkan minat baca, kita bisa memulai dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya, menyediakan waktu khusus untuk membaca saja. Luangkan waktu minimal 10-15 menit setiap hari untuk membaca buku atau artikel yang bermanfaat. Lalu, memilih bacaan yang menarik perhatian para pembaca sekalian. Pilih buku atau artikel yang sesuai dengan minat dan hobi kita, sehingga membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan. Dan selanjutnya, bergabung dengan komunitas membaca yang ada di sekitar kalian. Ikuti klub buku untuk diskusi literasi untuk menambah semangat dan motivasi dalam membaca. Teman-teman, membaca bukan sekedar hobi, tetapi sebuah kebutuhan. Dengan membaca, kita bisa menjadi pribadi yang lebih cerdas, kritis, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita mulai membiasakan diri untuk membaca. Minimal 10-15 menit setiap harinya itu sudah sangat cukup. Jangan biarkan kemajuan teknologi menjauhkan kita dari kebiasaan membaca. Tetapi, manfaatkanlah teknologi untuk mendapat bahan bacaan yang berkualitas. Baiklah teman-teman, sekian pidato yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sangat mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.